Paham ya? Udah, diam. Agama. Ada nggak yang ngambil keuntungan dari adanya agama? Coba, pakai otakmu coba. Ada nggak? Yang kamu bilang agama itu konspirasi, itu agama apa? Agama Kristen kah? Di mana letak konspirasinya? Kalau kamu belajar sejarah, kamu akan tahu bahwa semua itu peristiwa itu begitu alami. Karena golongan yang paling memusuhi umat Kristiani itu adalah Romawi, dan golongan yang menyebarkan agama Kristen itu juga Romawi. Baca sejarah itu dulu. Kah kamu menuduh agama Kristen itu adalah konspirasi, agama konspirasi? Saya pun sebagai orang Islam akan marah. Karena apa? Karena agama Kristen itu diakui oleh Islam. Agama Yahudi itu diakui oleh Islam. Agama Kristen itu diakui oleh Al-Quran. Agama Yahudi juga diakui oleh Al-Quran. Paham ya? Udah, diam. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Jadi teman-teman pecinta tayangan video Syahrul semua ada di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Belakangan ini kita publik tengah dihebohkan dengan statement dari seorang frontman band kenamaan asal Bali, yaitu Superman is Dead. Beliau dikenal juga sebagai seorang aktivis lingkungan hidup. Jadi berikut statementnya pada sebuah wawancara di sebuah stasiun televisi swasta baru-baru ini. Sering dikatakan sebagai a new normal, sebuah kenormalan yang baru. Dan Anda menuding bahwa itu adalah sebuah konspirasi. Anda punya data? Ada. Silakan. Ya, jika Anda, oke, gini, saya balik lagi ke pola pikir ini ya. Masyarakat Indonesia percaya sama agama nggak? Mayoritas. Masyarakat Indonesia percaya sama Tuhan nggak? Mayoritas. Oke, saya berani bilang agama itu salah satu teori konspirasi juga. Karena tidak ada bukti-bukti sains. Kita bicara COVID dulu sebentar. Ya, tapi ini kita bawa mindset kita agar lebih luas lagi. Jadi agar orang-orang tidak langsung mengira teori konspirasi itu adalah sebuah hal yang halu. Oke. Kalian tidak bisa double memakai standar ganda menuduh orang yang percaya teori konspirasi adalah orang yang halu atau orang yang bodoh segala macam. Tapi Anda masih sangat percaya sama agama. Sementara agama semua itu apakah ada data faktualnya? Tidak ada kan, semuanya masih berdasarkan katanya. Oke teman-teman, pasti kalian sudah menyimak tanggapan dari beliau tadi, yaitu Jerins. Selanjutnya mari kita simak tanggapan dari sang legenda musisi Indonesia, yaitu Ahmad Dhani dalam tayangan ini. Mendengar itu diomongin, saya nggak kaget karena itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Orang kaget, orang menjadi kaget karena orang nggak pernah tahu soal itu gitu. Orang nggak pernah tahu soal itu, bahwa sebagian ada kelompok yang menganggap bahwa agama itu adalah konspirasi teori. Itu kayaknya udah dari tahun abad yang lalu itu sudah ada gitu. Cuman karena kita nggak jarang belajar, jadi merasa itu sesuatu yang baru yang diucapkan oleh Jering, dan sepertinya itu pemikiran olah pikir yang original dari Jering. Padahal itu sebenarnya biasa-biasa aja, itu udah lama itu. Jadi kita mesti paham. Saya rasa untuk Jering ya, dia harus berani membawa risalahnya ya. Jering harus berani membawa risalahnya ke dalam debat-debat umum gitu. Misalnya agama itu misalnya konspirasi. Ya buat orang yang belajar itu bukan hal yang baru gitu. Sebelumnya sudah banyak orang yang bicara soal itu, apalagi kalau kita hidup di Timur Tengah atau kita hidup di Yerusalem ya. Tapi sejauh apa
keyakinanmu soal bahwa agama itu adalah konspirasi gitu. Jadi ilmumu itu harus dibuktikan ke dalam sebuah debat-debat. Jadi kalau misalnya ada yang nantang debat, hadirlah dalam debat itu dan coba untuk mengutarakan isi daripada pikiranmu, bukan isi pikirannya orang lain ya. Kalau agama itu konspirasi, itu bukan pikiranmu, itu pikiran orang lain udah lama dan udah banyak, udah umum. Jadi kamu harus membuktikan bahwa kamu seorang intelektual dengan menjelaskan daripada buah pikiranmu original bahwa agama itu adalah konspirasi. Kalau enggak, ini akan menjadi jejak digital yang memalukan selamanya. Oke, bye. Terus terang, jika itu tidak menyangkut agama, saya sendiri adalah orang yang cukup percaya bahwa COVID-19 ini adalah bagian daripada konspirasi dunia. Tapi ketika ada yang menyebut bahwa agama itu adalah konspirasi, nah ini cukup menjengkelkan buat saya gitu. Jadi sebenarnya cukup membuat darah panas ya. Karena saya masih muda teman-teman. Jadi wajar kalau masih mempunyai darah yang panas ya. Karena buat saya nomor satu nih teman-teman ya. Buat saya agama itu nggak boleh dibuat main-main. Sebenarnya bukan buat saya sih, sebenarnya kalau di agama saya ya, agama saya agama Islam. Itu agama itu tidak untuk dibuat main-main. Jadi agama itu sesuatu yang serius. Maka dari itu para pendiri bangsa kita, our founding father, itu menempatkan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa enggak nomor 5 misalnya? Karena apa? Ya karena memang agama itu sebuah atau sesuatu yang sakral gitu. Karena pendiri republik ini, ingat, pendiri republik ini itu hampir sebagian besar adalah Muslim dan sebagian besar juga ulama. Artinya mereka yang mengerti dan paham agama gitu. Jadi maka dari itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan coba sekali-kali bermain-main dengan agama. Ya saya juga punya teman orang-orang yang punya gelar S3 dibilang virologi. Jadi kita ngomong nggak asal ngomong gitu. Kita harus punya basic data yang kuat. Nah, tinggal kita lihat nanti dari peristiwa COVID-19 ini ada nggak yang mengambil keuntungan gitu. Kalau ada yang mengambil keuntungan ya kita patut mencurigai ada sebuah konspirasi. Nah sekarang agama, ada nggak yang ngambil keuntungan dari adanya agama? Coba pakai otakmu coba. Ada nggak? Yang kamu bilang agama itu konspirasi itu agama apa? Agama Kristen kah? Di mana letak konspirasinya? Kalau kamu belajar sejarah, kamu akan tahu bahwa semua itu peristiwa itu begitu alami. Karena golongan yang paling memusuhi umat Kristiani itu adalah Romawi, dan golongan yang menyebarkan agama Kristen itu juga Romawi. Baca sejarah itu dulu. Itu semuanya berjalan normal. Karena apa? Karena ketika kamu bicara bahwa agama Kristen, ketika kamu menuduh agama Kristen itu adalah konspirasi, agama konspirasi, saya pun sebagai orang Islam akan marah. Karena apa? Karena agama Kristen itu diakui oleh Islam. Agama Yahudi itu diakui oleh Islam. Agama Kristen itu diakui oleh Al-Quran. Agama Yahudi juga diakui oleh Al-Quran. Paham ya? Udah, diam. Jawab tantangan itu karena IG saya itu disandra oleh nyonya saya. Jadi karena saya pernah masuk penjara
gara-gara IG, gara-gara Twitter ya. Kenapa ajakan saya gini nah. Nah, sebenarnya jika orang itu punya etika moral dasar, ya, jika orang manusia itu punya etika moral dasar, dia nggak mungkin sebenarnya menggunakan kata-kata kalimat yang body shaming, ya. Mas botak, menggunakan istilah botak, pendek, bogel, jereng. Itu sebenarnya dalam ilmu etika moral dasar berarti orang ini nggak bermoral. Apanya yang mau didebatkan, apanya yang mau didiskusikan? Bagi kami, umat beragama, adanya agama itu sudah final, udah final. Bahwa agama itu ada dan bukan konspirasi, itu udah final. Jadi nggak bisa didiskusikan lagi itu. Mau apa yang diperdebatkan? Kalau ente mau berbicara soal bahwa agama itu adalah hasil konspirasi, silahkan, ya. Ane sarankan kepada ente untuk membuat video seperti ini, bicara gini, ngomong di YouTube bahwa agama itu adalah konspirasi. Keluarkan semua dalil-dalilmu, keluarkan semua risetmu, risetnya, dalilnya dikeluarkan bahwa agama itu adalah konspirasi. Bikin di channel YouTube sini, bikin sendiri, keluarkan semua argumentasi bahwa agama itu adalah konspirasi. Pasti keren jadinya kalau ente bisa. Nah, saran aneh, sebelum ente bicara atau sebelum ente bikin YouTube bahwa agama itu adalah konspirasi, ya baca dulu lah sejarah agama-agama itu dulu. Jadi orang itu bisa membuat statement bahwa itu adalah konspirasi ketika yang berbicara tuh orang yang dalam bidangnya. Misalnya yang bicara itu misalnya Pak Kiai atau pastor atau orang-orang seperti Nurcholish Madjid. Pernah tahu nggak ente Nurcholish Madjid? Pernah dengar nggak nama itu? Nurcholish Madjid itu adalah orang yang ahli dalam bidang perbandingan agama-agama. Nggak banyak di Indonesia orang yang ahli dalam bidang studi perbandingan agama-agama. Nah, kalau ente udah bisa sekelas Nurcholish Madjid, ya, lalu bikin video, ternyata setelah saya pelajari dan setelah saya bikin riset, ternyata agama itu adalah konspirasi. Ente termaafkan karena emang bidang ente itu. Misalnya Nurcholish Madjid almarhum masih hidup, terus lalu bicara soal itu, orang maklum karena itu memang keahliannya. Kalau keahliannya bukan di situ, jangan sekali-sekali coba bikin YouTube tentang bahwa agama itu adalah konspirasi. Saya juga bisa sebenarnya nantangin ente, ayo coba bikin YouTube agama itu adalah konspirasi. Kalau ente laki-laki, tapi kan nggak ada hubungannya. Apa hubungannya ente nggak berani bikin video YouTube agama adalah konspirasi, terus ente bukan laki-laki? Bukan, ente tidak berani bikin YouTube bahwa agama itu adalah konspirasi karena ente tahu kalau ente bikin ente masuk penjara. Oke, bye.